Setahun 52 menit. Pira? 20? 22. 22. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat kepada Al-Bapak Al-Fadhil SIP MIP selaku dosen pengampu mata kuliah keuangan negara. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Hidayat dengan NIM H1 A1 2013 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas individu sebagai penyelesai ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Al-Fadhil SIP MIP mata kuliah keuangan negara. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kedua, langsung saja saya akan membahas materi mengenai proses penyusunan dan perumusan APBD provinsi. Sebelum kita memasuki materi tersebut, kita harus mengetahui apa itu APBD. APBD ialah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebelumnya terjadinya APBD, maka dulunya itu disebut dengan rancangan anggaran belanja rancangan pendapatan belanja daerah. Setelah disetujui oleh DPRD, maka ditetapkanlah APBD. APBD ini adalah meliputi masa tahunan mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Selanjutnya, jenis APBD. Jenis APBD ini terdapat 4. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau disebut dengan PAD. Pendapatan asli daerah ini pengertiannya adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Seperti misalnya itu daerah Kerinci. Daerah Kerinci itu berpenghasil pertanian, itu mendapat sebagai penambah pemasukan hasil pendapatan asli daerah ini. Daerah Kerinci ini mempunyai pariwisata, jadi itu juga sebagai penambah pemasukan pendapatan asli daerah ini. Maka apabila pendapatan asli daerah ini lebih tinggi, maka kemandirian suatu daerah itu tinggi. Yang kedua yaitu dana bagi hasil. Dana yang dialokasikan ke daerah-daerah seperti daerah Kabupaten Merangin itu setiap tahunnya mendapatkan uang dari pemerintah provinsi. Yang ketiga yaitu dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini adalah dana yang dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, pokoknya untuk keperluan umum. Yang keempat yaitu dana alokasi khusus. Dana yang dialokasikan khusus untuk keperluan yang mendesak. Seperti saat ini, COVID-19 saat ini itu perlu uang yang banyak karena penyakit itu yang merajalela, itu masyarakat banyak yang terkena, maka rumah sakit itu memerlukan biaya yang besar, maka
dana yang dibagikan oleh pemerintah ini dikhususkan untuk rumah sakit sebagai penanganan COVID-19. Selanjutnya yaitu fungsi APBD. Fungsi APBD yakni sebagai otorisasi perencanaan, alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pengawasan. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD, dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK. Pada dasarnya, tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Maka sangat dibutuhkan APBD ini sebagai kemakmuran suatu daerah tersebut. Selanjutnya, prinsip penyusunan APBD. Yang pertama yaitu penyusunan APBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua, APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahap dan jadwal agar tidak terjadinya pertempuran waktu. Ketiga yaitu penyusunan APBD dilakukan secara transparan agar dimudahkan masyarakat untuk mengetahui anggaran pendapatan belanja daerah di suatu daerah tersebut agar tidak masyarakat tidak tidak berprasangka buruk tentang pemerintahan di suatu daerah. Penyusunan APBD ini mendapatkan informasi seluas-luasnya. Yang keempat, penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat agar masyarakat bisa memberikan masukan tentang anggaran pendapatan belanja daerah. Kelima, yaitu APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan agar anggaran pendapatan belanja daerah ini tidak kayak mementingkan dirinya sendiri gitu. Kita harus adil sesama masyarakat. Juga masyarakat harus mengetahui kayak pemerintah itu memberikan ke daerah-daerah itu berapa miliar, itu harus diketahui oleh masyarakat agar masyarakat itu tidak menekan-neki atau kayak biasanya kan APBD ini kayak disembunyikan, banyak lah yang kayak disembunyikan, maka masyarakat itu mempunyai asumsi buruk tentang pemerintah. Yang keenam, substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dari peraturan daerah lainnya. Yang keenam yaitu unsur pendapatan APBD. Unsur APBD ini terdapat beberapa unsur, yaitu rencana kegiatan suatu daerah. Yang kedua, uraian secara rinci. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut. Adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang
akan dilaksanakan. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran yang biasanya 1 tahun. Maka selanjutnya yaitu penyusunan perencanaan APBD. Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelola keuangan daerah secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Yang kedua, penyusunan rencana kebijakan umum anggaran. Yang ketiga, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Yang kelima, penyusunan rancangan perda APBD. Yang keenam, penetapan APBD. Yang selanjutnya yaitu penetapan APBD. Proses penetapan APBD melalui tahap berikut. Yang pertama yaitu penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Penetapan ketentuan dari pasal 104 Permendagri nomor 13 tahun 2006 Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Yang kedua, evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah kabupaten atau kota yang telah disetujui dan dirancang peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah sebelum ditetapkan oleh bupati, wali kota harus disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Yang selanjutnya yaitu penetapan perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu perda dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah ini disampaikan oleh bupati atau wali kota kepada gubernur terkait paling lama 7 hari kerja setelah tahap terakhir adalah penetapan Raperda anggaran pendapatan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah yang telah dievaluasi tersebut menjadi peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah paling lambat tanggal 31 Desember tanggal ditetapkannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari beberapa materi tersebut dapat disimpulkan tentang anggaran pendapatan belanja daerah provinsi. Pentingnya perumusan anggaran pendapatan belanja daerah bagi suatu daerah menyebabkan munculnya gagasan untuk mempelajari bagaimana tata cara perumusan dan pengelola keuangan daerah tersebut. Dengan adanya makalah mengenai APBD ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui proses dan tata cara perumusan anggaran pendapatan belanja daerah mulai dari tahap perumusan dan tahap pengajuan sampai tahap pengesahannya.
Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.